Halo semua, balik lagi di channel Toraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Toraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Dalam cerita pada saga terakhir ini, keluarga Vigarland benar-benar memainkan peran penting yang mengguncang dunia. Seperti yang kita tahu, belum lama ini, bajak laut Akagami telah memulai pergerakan serius dalam rangka memburu One Piece. Shanks telah berkata kepada Ben Beckman bahwa dia akan mendapatkan One Piece. Pergerakan Shanks dalam memburu harta legendaris itu pun telah diketahui oleh banyak pihak. Salah satunya adalah pihak Rosegui. Sebab ketika Buggy disiksa oleh Crocodile dan Mihawk, dia bilang kepada mereka bahwa bajak laut Akagami sudah mulai bergerak. Belum lama ini, Shanks terlihat bentrok melawan Kid di pantai Pulau Elbaf. Dalam bentrokan tersebut, Shanks berhasil menumbangkan Kid hanya dengan satu serangan saja, lalu merebut salinan Rod Poneglyph dari bajak laut Kid itu. Mengalahkan Kid dan merebut Rod Poneglyph hanya satu hal kecil dari serangkaian aksi yang dilakukan oleh Shanks. Sebab di saga terakhir ini, kita akan melihat bajak laut Akagami bergerak secara aktif untuk bertarung dan melakukan hal-hal besar lainnya. Shanks dan kawan-kawan yang biasanya sering bersantai, kini mulai memperlihatkan sisi agresif mereka. Sebagai kelompok bajak laut yang tahu banyak hal, bajak laut Akagami memiliki banyak informan. Informan Shanks juga ada di berbagai kalangan. Ada di kalangan bajak laut, ada di kalangan angkatan laut, bahkan ada orang dalam kalangan pemerintah dunia juga. Maka mereka pun sudah tahu soal nasib Gorosei Saturn yang mati secara misterius di Pulau Egghead. Shanks menduga bahwa kematian Saturn itu pasti ada kaitannya dengan sosok misterius yang duduk di tahta kosong. Ben Beckman pun mulai menggunakan otak cerdasnya untuk melihat situasi ini. Ben Beckman bilang, jika Saturn dieksekusi di Pulau Egghead, berarti itu adalah hukuman karena Saturn gagal menangkap Luffy. Dan berhubung di sana juga ada seorang admiral yang merupakan salah satu kekuatan tempur utama angkatan laut, maka admiral itu pun cepat atau lambat pasti akan dihukum. Bajak laut Akagami tahu bahwa admiral yang dikirim ke sana adalah Admiral Kizaru. Sehingga setelah ini, nyawa Kizaru pasti akan terancam. Shanks pun berkata bahwa Ben Beckman dan Kizaru memiliki histori di masa lalu. Mereka pernah menjadi rival dan pernah saling bertarung satu sama lain. Karena itulah, saat di Marineford, Kizaru tahu seberapa kuat Ben Beckman, sehingga dia angkat tangan dan tidak gegabah di hadapan Ben Beckman. Ben Beckman pun mulai berpikir, Kizaru pasti akan segera keluar dari angkatan laut begitu tahu bahwa nyawanya sedang terancam. Dan jika dia keluar dari angkatan laut, tentu Kizaru perlu tempat untuk bernaung. Sangat disayangkan jika orang sekuat Kizaru dibiarkan begitu saja, sehingga Ben Beckman pun berencana untuk merekrut Kizaru setelah keluar dari angkatan laut. Shanks pun setuju dengan hal itu, karena dia juga menyesal membiarkan orang sekuat Aokiji malah masuk ke bajak laut Kurohige. Jadi bajak laut Akagami pun tidak akan menyia-nyiakan kesempatan lagi dan akan merekrut Kizaru setelah dia keluar dari angkatan laut nanti. Kizaru pasti mau bergabung dengan bajak laut Akagami, entah itu menjadi kru atau hanya beraliansi saja, karena dia juga butuh tempat untuk berlindung. Bajak laut Akagami yang dipimpin oleh Shanks telah menjadi semakin kuat dalam saga terakhir ini. Sementara itu, seperti yang kita tahu dari chapter 1125 yang lalu, Garling Vigarland telah diangkat menjadi seorang Gorosei. Saturn telah dieksekusi oleh Im Sama karena kegagalan di Pulau Egghead, sehingga posisi Gorosei dalam bidang pertahanan dan sains diberikan kepada Garling. Setelah dipilih sebagai Gorosei baru, Garling memasuki ruangan otoritas dengan penuh percaya diri. Dia berkata bahwa dunia akan memasuki masa kekacauan, dan tingkat pemberontakan yang belum pernah terjadi sebelumnya telah berada di depan mata. Garling pasti telah memprediksi bahwa sebentar lagi, salah satu kekuatan besar angkatan laut yaitu Admiral Kizaru akan membelot dari angkatan laut dan pemerintah dunia. Maka Garling pun berkata bahwa dia ingin memperbaiki dunia bersama para Gorosei lain. Kedepannya nanti, kita akan melihat banyak gebrakan yang hebat yang dilakukan oleh karakter yang satu itu. Dia akan mengambil keputusan-keputusan penting yang membawa dampak besar pada dunia. Garling merupakan sosok yang pintar, kuat, dan juga kejam. Mungkin dia lebih kejam dibanding Saturn dan para Gorosei lain, sehingga keadaan akan semakin panas dengan adanya Garling sebagai salah satu kepala pemerintah dunia itu. Dia pun tampaknya bukan tipe orang yang hanya senang diskusi dan memberi perintah saja, melainkan dia juga suka untuk turun langsung ke pertempuran pada saat-saat yang memang sangat diperlukan. Maka, walau telah menjadi salah satu Gorosei, Garling akan ikut langsung dalam misi-misi tertentu, sehingga kita bisa sering melihat gaya bertarung dari Garling Vigarland. Im Sama akan memberikan kemampuan regenerasi kepada sang Gorosei baru itu, sama seperti para
Gorosei yang lain. Selain kemampuan regenerasi, sejak awal si pria dengan rambut bulan sabit itu juga telah memiliki banyak kemampuan lain. Dia mengonsumsi salah satu buah iblis zoan mitologi, menguasai 3 jenis haki pada tingkatan yang tinggi, ahli dalam ilmu bela diri seperti Rokushiki, dan juga hebat dalam kemampuan berpedang. Bahkan pedang yang dimiliki oleh Garling pun bukan pedang sembarangan, melainkan senjata itu termasuk dalam kelas pedang tertinggi atau yang disebut juga sebagai 12 Saijo Owazamono. Walau Garling dan Shanks berada di pihak yang berbeda, tapi sebagai ayah dan anak, mereka berdua sama-sama karakter penting yang akan mengguncang dunia dengan cara mereka masing-masing. Tidak menutup kemungkinan pada masa depan nanti akan ada peristiwa tertentu yang membuat dua orang ini menjadi saling terhubung satu sama lain. Tak cuma Garling dan Shanks, ada pula anggota keluarga Vigarland lain yang ikut mengguncang dunia dalam saga terakhir ini. Setelah Garling menjadi Gorosei, posisi Supreme Commander Kesatria Suci pun kini menjadi kosong. Namun Garling pasti telah menunjuk seseorang untuk menggantikannya menduduki jabatan tersebut. Orang yang menjadi Supreme Commander baru dalam Kesatria Suci tak lain adalah anak Garling yang lain. Orang itu muncul berupa siluet pada chapter 1121. Saudara Shanks tersebut tentu sosok yang kuat, sehingga Garling bisa mempercayakan posisi itu kepada anaknya itu. Di bawah pimpinan saudara Shanks tersebut, Kesatria Suci akan memulai misi perburuan terhadap pasukan revolusi. Aksi-aksi dari Dragon dan kawan-kawan sudah tidak bisa dibiarkan oleh pemerintah dunia karena gara-gara mereka telah terjadi krisis pangan di kalangan Tenryubito sehingga menimbulkan masalah serius di wilayah Marijois. Maka sudah waktunya bagi pemerintah dunia untuk mengambil langkah serius dalam memberantas pasukan revolusi. Kesatria Suci di bawah pimpinan saudara Shanks akan memulai pergerakan yang sangat besar, sehingga mengakibatkan banyak sekali pertempuran di berbagai tempat. Publik pun akan mengetahui sehebat apa kemampuan dari saudara Shanks itu. Mereka mulai membandingkan kekuatan dari Yonko Shanks dengan kekuatan pemimpin Kesatria Suci tersebut. Keluarga Vigarland benar-benar menempatkan posisi penting dan strategis di dunia One Piece. Garling adalah seorang Gorosei, salah satu kepala pemerintah dunia. Shanks adalah Yonko, salah satu bajak laut terkuat saat ini, dan juga anak dari Garling yang lain yang merupakan Supreme Commander Kesatria Suci, suatu jabatan yang tinggi di kalangan para Tenryubito. Selain keluarga Vigarland, ada pun keluarga lain yang juga akan mendominasi dunia dalam saga terakhir. Seperti yang bisa kita tebak, mereka adalah keluarga Monkey. Saat ini Monkey D. Garp masih hidup dan ditahan di Pulau Hachinosu. Kurohige memiliki rencana tersendiri untuk menjadikan Garp sebagai alat negosiasi dengan pemerintah dunia dan angkatan laut. Tapi tentu rencana tersebut pasti akan gagal. Hanya tinggal menunggu waktu dan momen yang tepat saja bagi Garp untuk bisa lolos dari markas Kurohige itu. Setelah Garp berhasil selamat, dia pun mulai aktif kembali untuk beraksi. Garp memutuskan bahwa pada masa tuanya, dia harus terus bertarung karena dunia saat ini sudah semakin kacau. Aksi Garp yang mengaktifkan diri kembali pada usia tua pun menjadi motivasi untuk para marinir veteran lain. Para veteran yang masih hidup dan masih sehat akan bergerak kembali bersama dengan Garp. Selain Sengoku dan Suru, kita akan melihat veteran-veteran lain yang seangkatan dengan Garp dulu. Sementara itu, anak dari Garp yaitu Monkey D. Dragon juga akan berjuang melalui jalan keadilan sendiri yang dia pilih. Sebagai pemimpin pasukan revolusi, Dragon mulai bergerak dan bertarung melawan para musuh, sehingga kekuatan apa yang dia miliki akan segera terungkap. Kita telah mengenal karakter Dragon sejak di Lockdown, dan Ichiro Oda masih merahasiakan kemampuan milik orang itu. Alasan mengapa Ichiro Oda menyimpan kekuatan Dragon dalam waktu lama, karena kekuatan sang pemimpin pasukan revolusi itu memang benar-benar luar biasa dan tidak akan mengecewakan kita semua. Karena itulah karakter tersebut benar-benar disimpan untuk saga terakhir ini. Pada bagian akhir chapter 1125, Dragon mengindikasikan bahwa dia akan segera bertindak. Dragon berniat menyelesaikan perang melawan Tenryubito secepat mungkin, karena dia memprediksi bahwa siaran Vegapunk soal dunia akan tenggelam bisa menimbulkan kekacauan besar. Orang-orang akan bertempur untuk mendapatkan tempat-tempat paling aman di muka bumi ini. Nah, di sini Dragon akan memainkan strategi yang sangat cerdas dalam membuat banyak orang memihak pasukan revolusi. Dia akan memerintahkan para anak buahnya untuk menyebarkan kabar bahwa tempat paling aman di dunia adalah Red Line. Red Line berada di ketinggian sehingga walau dunia tenggelam, tempat tersebut berpotensi akan selamat. Maka dalam mempersiapkan diri menyambut banjir besar, orang-orang harus mulai membangun tempat tinggal mereka di atas Red Line. Red Line sangat luas sehingga pasti bisa menjadi lahan pembangunan yang sangat cukup bagi banyak orang. Namun pemerintah dunia pasti tidak akan membiarkan ada orang lain yang tinggal di atas Red Line. Mereka ingin yang ada di atas Red Line hanya Marijoi saja sebagai rumah bagi para Tenryubi
Ryubito. Dengan begitu, Dragon berjanji kepada semuanya, jika mereka mau memihak pasukan revolusi dalam perang melawan Tenryubito, maka pasukan revolusi memastikan bahwa di atas Red Line akan ada pembangunan untuk semua orang. Hal tersebut pun membuat banyak pihak mendukung pasukan revolusi dan memusuhi pihak pemerintah dunia. Bahkan banyak kerajaan yang berafiliasi dengan pemerintah dunia mulai membelot dari mereka. Jadi strategi dan pergerakan Dragon ini akan memainkan peran signifikan dalam saga terakhir. Selain Garp dan Dragon, ada pula Monkey D. Luffy. Sebagai bagian dari keluarga Monkey, Luffy pun akan terus mengguncang dunia. Setelah membuat kehebohan di Egghead kemarin, di Elbaf juga lagi-lagi, Luffy akan melakukan hal besar yang membuat namanya semakin terkenal. Bahkan berita soal aksi Luffy di Elbaf ini akan melampaui berita heboh yang terjadi di Egghead kemarin. Dengan begitu, keluarga Monkey dan keluarga Vigarland mulai mendominasi dunia dengan cara mereka masing-masing. Nah itu tadi berbagai hal menarik pada chapter 1126. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Tora Okun, Shambles.